Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya di Trip Lampar. Dalam perjalanan menuju spot berburu ikan kali ini, ada sesuatu yang menarik perhatian saya. Sebuah pohon dengan buah yang telah matang. Saya mencoba memanjat pohon tersebut, lalu memetik buahnya. Ini adalah buah campolai, atau di daerah saya disebut campoleh. Dengan warna kuning cerah yang khas, buah ini memiliki rasa manis dengan tekstur yang sangat lembut dan pulen. Tidak hanya itu, tak jauh dari pohon-pohon campoleh, terdapat juga sebuah pohon sawo. Saya menengok ke sekitar, mencari kemungkinan buah yang telah matang dan jatuh. Dan benar saja, satu buah sawo matang saya temukan. Tanpa ragu, saya langsung mencicipinya. Sawo jatuhan yang matang di pohonnya memang memiliki rasa yang khas, rasa manis, legit, dan sangat nikmat. Beberapa saat kemudian, saya akhirnya tiba di sungai tujuan. Airnya terlihat sedikit naik dan berwarna keruh. Kondisi ini membuat saya harus lebih jeli dalam menentukan spot terbaik untuk memulai perburuan. Setelah menyusuri tepian sungai, akhirnya saya menemukan satu titik yang cukup menjanjikan. Dari sinilah perburuan akan saya mulai. Bagi kalian yang selalu mengikuti petualangan saya, pastinya tidak asing lagi dengan spot ini. Meski kondisi air belum ideal, saya tetap akan mencoba. Kita lihat saja ikan apa yang bisa saya dapatkan, teman-teman. Untuk perburuan kali ini, saya membawa jala andalan yang biasa menemani saya dalam berburu ikan. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja mulai perburuannya. Saya memulai dari sisi sungai sebelah sana. Dari titik ini, jala saya tebar. Lalu perlahan saya meraba setiap celah bebatuan dengan tangan. Di kondisi air yang sedang naik dan keruh seperti ini, ikan biasanya bersembunyi di celah-celah batu atau di lubang-lubang sempit yang terlindung. Untuk lubang yang terlalu sempit atau cukup dalam, saya menggunakan ranting kayu. Menusuk dan mengusik bagian dalamnya dengan harapan ikan yang bersembunyi akan keluar. Dan benar saja ada sesuatu yang bergerak keluar dari salah satu lubang. Dengan hati-hati saya merabanya, berharap ikan tersebut tersangkut di jala yang sebelumnya sudah saya tebar. Dan akhirnya, seekor ikan sengal berukuran besar berhasil saya dapatkan. Pasti loba ieu mah. Mun geus rada leutik hai. Ini dia teman-teman, panjangnya lebih dari 20 cm. Di daerah saya, ukuran sebesar ini sudah termasuk babon. Karena kantong ikannya tertinggal, terpaksa saya menggunakan kantong plastik untuk menyimpan hasil tangkapan. Setelah ikan diamankan, saya kembali menyeberang untuk mengangkat jala. Dan ternyata satu ekor ikan sengal lain dengan ukuran yang hampir sama sudah lebih dulu terperangkap di dalam jala.
Parah boy ada. Luar biasa teman-teman, awal yang sangat baik 2 ekor ikan sengal besar berhasil saya dapatkan. Masih penasaran, saya pun kembali berenang ke titik yang sama. Karena saya yakin masih ada ikan yang bersembunyi di sana. Dan ya, setelah beberapa saat saya kembali mendapatkan seekor ikan sengal. Ukurannya memang lebih kecil, tapi tetap saya masukkan untuk menambah hasil perburuan hari ini. Saya melanjutkan perburuan ke bagian hilir sungai. Di sini, karakter sungai berubah. Air lebih dangkal dengan arus yang cukup deras. Pada spot seperti ini, saya memilih mencoba menangkap ikan dengan tangan kosong. Perlahan saya menyusuri sisi sungai, menyisir satu titik yang dipenuhi akar-akar rerumputan. Di tempat ini, saya berhasil menangkap seekor ikan regis, atau yang di daerah saya juga dikenal sebagai ikan genggehek. Ukurannya memang tidak besar, tetapi tetap saya simpan untuk menambah hasil perburuan hari ini. Saya kembali ke titik yang sama, berharap masih ada ikan yang bersembunyi. Dan benar saja, satu ekor ikan genggehek kembali berhasil saya tangkap. Di spot yang berbeda, tiba-tiba ada ikan berukuran besar yang menyentuh tangan saya. Saya terus merabanya, berusaha mengikuti pergerakannya. Dengan usaha ekstra dan penuh kesabaran, akhirnya seekor ikan hampala dengan ukuran cukup besar berhasil saya tangkap. Hampalin? Anjir, gede. Oh, Luar biasa, perburuan kali ini benar-benar penuh kejutan. Ikan hampala sebesar ini biasanya sangat sulit ditangkap dengan tangan kosong, tapi hari ini saya berhasil melakukannya. ditalikan asal. Sedikit ke bagian hilir dari titik saya mendapatkan hampala, saya kembali menebar jala. Di sini, saya meraba celah-celah bebatuan, berharap ada ikan yang keluar dari persembunyiannya. Beberapa saat kemudian, seekor ikan sengal terperangkap di dalam jala.
Sengali. Meski ukurannya tidak terlalu besar, tetap saya masukkan. Tidak ada rilis dalam perburuan kali ini. Di titik yang sama, saya kembali menebar jala. Siapa tahu masih ada ikan yang tersisa di area ini. Benar saja, seekor ikan sengal kembali terperangkap di jala. Kali ini ukurannya lebih besar dari yang sebelumnya. Semakin ke bagian hilir, saya menebar jala di sisi sungai yang dangkal. Dengan teknik yang sama, celah-celah batu kembali saya raba. Di sini, ada ikan yang enggan keluar, memaksa saya menangkapnya langsung dengan tangan kosong. Dengan sedikit usaha, seekor ikan sengal berukuran lumayan besar berhasil saya dapatkan. Wah, kali ini benar-benar panen ikan sengal, teman-teman. Rasa penasaran membuat saya kembali meraba titik yang sama. Kali ini di bagian sisinya, ada ikan sengal di dalam celah sempit, namun cukup sulit untuk dijangkau. Dengan usaha ekstra, akhirnya satu ekor ikan sengal besar kembali berhasil saya tangkap. Kayak paling power. Oke teman-teman, inilah hasil perburuan kali ini. Memang tidak terlalu banyak, tetapi sudah lebih dari cukup bagi saya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan berburu ikan hari ini, dan sampai jumpa lagi di petualangan berikutnya.